Sudah ganteng, pinter, mau makin keras. Sudah ganteng, pinter, banyak uangnya, mau. Tapi akhlaknya bejat, amit-amit gitu. Tak terima ditegur, rumahnya berantakan. Seorang nenek di Cianjur, Jawa Barat ditarik dan dibanting hingga tersungkur oleh seorang wanita muda. Korban mengalami trauma. Keluarga korban meminta pelaku untuk pindah rumah. Pemirsa, 3 warga secara sadis menganiaya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ hingga babak belur. Pelaku menuduh korban sebagai pelaku pencurian anak di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang maha menyaksikan, yang terus-menerus mengawasi kita dan sangat mencintai orang yang berakhlak baik. Semoga Allah melindungi kita dari akhlak buruk. Dan kita memiliki suri tauladan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban beliau, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah berjuang pagi, siang, malam tiada henti, bersimbah air mata, keringat, bahkan darah, agar umat manusia memiliki akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang benar-benar kepada Allah bertauhid. Akhlak kepada sesama yang penuh kasih sayang, penuh manfaat. Dan inilah yang diperjuangkan. Dan kalau kita ingin tahu siapakah ciri orang yang beriman, kuat dan berislam bagus adalah akhlakul karimah. Kita semua sepakat bahwa masalah dalam keluarga adalah masalah akhlak. Kalau orang akhlaknya baik, Masya Allah, suasana akan nyaman. Tapi anak akhlak jelek, bapak akhlak jelek, ibu akhlak jelek, atau salah satu di antaranya pasti jadi masalah. Di negeri kita pun begitu. Sumber masalah terbesar bukan masalah politik, tapi masalah akhlak dalam berpolitik. Bukan masalah ekonomi, tapi akhlak dalam berekonomi. Akhlaklah. Bahkan kalau ditanya, misal ditanya santri, apakah mau punya suami ganteng? Mau. Sudah ganteng, pinter, mau makin keras. Sudah ganteng, pinter, banyak uangnya, mau. Tapi akhlaknya bejat, amit-amit gitu. Nauzubillah. Artinya ada harapan ya bagi yang kurang cakep, kurang pinter, dan kurang uang. Jangan tertawa panitia. Jadi begitulah hadirin sekalian, akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu secara sederhana respon spontan. Ya, seperti kita sekarang ini sebetulnya tidak kelihatan akhlak yang aslinya. Ini lagi setel soleh ya. Lagi dibagus-bagusin. Tapi akhlak itu nanti ada reaksi spontan ketika ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai. Biasanya keluar kata-kata spontan, sikap spontan. Nah, kalau orang sudah baik akhlaknya, maka keluarlah kebaikan itu dimanapun, keadaan apapun. Dan akan menyenangkan, akan nyaman. Tapi bagi orang yang belum baik akhlaknya, macet keluar sumpah serapah. Ada kejadian keluar kutuk mengutuk. Ada kejadian amarah, jengkel, pukul. Ini menunjukkan akhlak yang belum mendarah daging. Pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal alqalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Nah, inilah sebetulnya yang harus ada di rumah, di lingkungan, di pendidikan sekolah-sekolah, dan di negeri ini. Pendidikan untuk menghidupkan hati nurani, membersihkan jiwa dan hati seseorang. Karena kalau hanya pintar, akal,
tubuh hatinya tidak, ya seperti yang kita lihat. Banyak yang pintar sekali, gelarnya berenteng, tapi ujungnya bisa mencuri, merampok, mengambil hak orang lain. Sudah punya keluarga, dia berzina dengan yang tidak halal. Betapa banyaknya keburukan, padahal berilmu, padahal bergelar, padahal berpangkat, akibat hati nurani yang tidak sehat. Dari mana menghidupkan hati nurani? Itulah pentingnya belajar agama. Maka orang yang jauh dari agama sulit sekali memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Itulah pentingnya ibadah dengan benar. Karena hati ini hanya bersih kalau kita beribadah dengan niat dan cara yang benar. Maka jangan pernah menganggap remeh. Kalau kita jauh dari agama, kita tidak memiliki hati bersih, akibatnya akhlak pun tidak akan bagus. Nauzubillahi min dzalik. Moga-moga Allah mengaruniakan kepada kita akhlakul karimah.